Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa adrenalin kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Berlatar belakang di suatu tempat bernama Karmos, Alexandria, Mesir tahun 1940, di mana saat itu Mesir masih menduduki negara Mesir sebelum berevolusi. Scene berpindah ke rumah kapal Alexandria, terlihat seorang gadis bernama Hen sedang mengambil bajunya yang terbawa angin. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan dengan dua orang tentara Inggris yang sudah berada di depannya dan langsung memperkaos Hen. Teriakan Hen terdengar oleh tetangganya bernama Ali yang sedang mengaji. Ia segera membangunkan dua sahabatnya mencari arah suara tersebut. Melihat kebejatan dua tentara penjajah itu, Ali naik pitam. Ancaman senjata tak membuatnya gentar dan tak terima dengan tindakan kedua prajurit itu, Sa'ad dan Ibrahim langsung menghajar mereka hingga menewaskan satu prajurit. Ali berupaya menyelamatkan Hen, akan tetapi luka tembak membuatnya harus kehilangan nyawa. Keesokan paginya, Hen sudah berada di ruang Kapolda Jenderal Yosef dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Terdapat juga seorang wanita penghibur bernama Zouba yang ingin meminta cap merah agar bisa bekerja kembali, tapi Yosef tak mau memberikannya. Sementara itu di kamp Inggris, seorang perwira melaporkan hilangnya dua kavaleri yang bernama Mark dan Stephen. Bersamaan dengan ditemukannya jasad Stephen. Istri Stephen pun meratapi kematian suaminya. Adegan kembali ke rumah kapal, di mana terlihat Mark berada di sana dalam keadaan terikat. Sementara Sa'ad dan Ibrahim sedang mencari jalan keluar. Menurut Ibrahim, jika mereka kabur, cepat atau lambat pasti akan tertangkap juga. Dan jika menyerahkan diri, mereka akan diserahkan kepada pihak Inggris. Namun Sa'ad yakin, Yosef akan berusaha melindungi mereka jika terbukti tidak bersalah. Tak lama kemudian Yosef tiba. Ia meminta kedua warganya memulangkan jenazah Ali agar segera dikuburkan. Setelah itu, mereka bertiga digelandang ke kantor polisi. Sesampainya di sana, dengan sombongnya Mark berkata bahwa dia adalah keponakan Jenderal Adam. Dengan tegas, Yosef menjawab, "Aku adalah Jenderal Yosef dan kau adalah milikku." Kabar tertangkapnya Mark akhirnya sampai ke telinga Jenderal Adam. Ia segera memanggil anggota parlemen Mesir bernama Riyad dan memerintahkannya menjemput keponakannya dan dua pelaku pembunuh Stephen. Saat itu juga, Riyad menemui Yosef dengan pengawalan tentara Inggris. Ia meminta Yosef membebaskan Mark dan menyerahkan Ibrahim dan Sa'ad. Akan tetapi, Yosef menolak permintaan Riyad. Mendengar hal itu, Jack langsung menyerang Yosef. Jack dijebloskan ke dalam sel atas tindakan penyerangan terhadap perwira polisi. Merasa diremehkan, Adam membawa seluruh pasukan ke kantor polisi. Melihat rombongan pasukan Inggris, Letnan Saleh melaporkannya kepada Yosef. The British army is heading towards the precinct. Something... It looks like there's a raid. Oh, what's wrong with you? Officers, Take up defensive positions inside! Lord have mercy. Mereka bahkan mengusir paksa warga sipil dan menggunakan rumah mereka. Status darurat pun diaktifkan. Yosef segera menyiapkan pasukannya menghadapi pasukan militer Inggris. Seorang interpreter membacakan tuntutan Adam yang berisikan pembebasan Mark dan Jack, juga menyerahkan dua pelaku yang membunuh Stephen. Jika tidak, maka Yosef akan ditetapkan sebagai pemberontak, termasuk anak buahnya dan warga sipil yang mendukungnya. Bukannya takut, Yosef malah memerintahkan anak buahnya menghalangi pintu masuk, membebaskan anak buahnya yang tak ingin terlibat dalam aksi tersebut termasuk calon iparnya Letnan Saleh. Ia juga membebaskan para tahanan agar tak menjadi korban akibat keputusannya kecuali Mark, Jack, Ibrahim, Sa'ad, dan mantan perwira militer bernama Ezad. Namun,
Semuanya tak ingin meninggalkan Yosef menghadapi pasukan penjajah seorang diri. We could all die! My kids have God who is more loving. You, sir! Sherbini, I'm with you, sir. One who sets footing here will die! Sedangkan Hen harus tetap diamankan di kantor polisi demi keselamatannya sebagai korban dan juga saksi. Zoba yang sudah mengetahui kasus Hen memilih tinggal untuk mendampingi Hen. Singkat cerita, Letnan Saleh yang tadinya ditugaskan membawa keluar napi melalui terowongan, menyerahkan tugasnya ke Sersan Aziz, karena baginya Aziz tak harus terlibat mengingat usianya yang sudah tua. Akhirnya para tahanan pun berhasil keluar dengan selamat. Namun sayang, Sersan Aziz harus tertangkap dan disiksa hingga babak belur. Sir. I'll take the men and search the tunnel. Ketika tentara Inggris masuk melalui terowongan, Saleh langsung meledakkan bom yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Keesokan harinya, Jenderal Adam memerintahkan anak buahnya memutus saluran air minum, dan semua warga tidak dapat berbuat apa-apa menyaksikan hal itu. Malam itu, Adam kembali melakukan negosiasi dengan Yosef. Jika Yosef tetap menolak permintaannya, maka ia akan membunuh 2 adik perempuan Yosef. Namun tanpa diduga, salah satu tahanan yang ahli dalam memanjat bernama Ashraf tiba-tiba muncul. Ia memilih berjuang bersama Yosef setelah mengetahui informasi dari Saad dan Ibrahim. Ia pun menawarkan diri menjemput kedua adik Yosef. Akan tetapi, Yosef keberatan karena tak ingin Ashraf menjadi korban. Namun, ia meyakinkan Yosef bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara di luar, pasukan Inggris mulai bergerak menuju rumah Yosef. Dan untuk mengalihkan perhatian, Yosef meminta bantuan Zoba. Sesuai dugaan mereka, para pasukan Inggris teralihkan ke tarian Zoba yang memudahkan perjalanan Ashraf. Adegan berpindah ke kediaman Yosef, di mana 2 adiknya sedang menyiapkan makan malam. Tak lama kemudian, tentara Inggris tiba. Namun, mereka mendapati rumah dalam keadaan kosong dan hanya mendapati kalung Mark yang Saleh berikan pada Ashraf. Setelah mengamankan saudari Yosef di rumah kerabat Ashraf, ia kembali ke kantor polisi dan melapor pada Yosef. Yosef pun merasa lega, namun tidak dengan Adam. Melihat kalung Mark, ia memerintahkan pasukannya melakukan penyerangan. Tidak tinggal diam, Yosef mengancam akan membunuh Mark. Adam langsung menghentikan penyerangan, akan tetapi Saleh harus menjadi korban pertama dalam insiden tersebut. Kehilangan calon adik iparnya membuat Yosef marah dan melampiaskan amarahnya pada Mark dan berniat membunuhnya. Beruntung Ezat langsung menghentikannya dan menyadarkan Yosef. Karena jika Mark tewas, sudah dipastikan pasukan Inggris akan menghancurkan gedung itu hingga rata. Ezat sendiri adalah mantan pasukan khusus Mesir yang dipecat oleh Inggris karena membantai pasukan Inggris. Selain itu, Ezat adalah anak buah mendiang ayah Yosef dan menganggap ayah Yosef seperti ayahnya sendiri. Sementara di luar, Adam meminta Riyad mengeluarkan berita pengkhianatan Adam agar tak satupun orang yang memihak padanya. Riyad harus bisa meyakinkan penduduk Kairo Mesir bahwa Yosef adalah seorang pengkhianat. Dengan kata lain, Riyad harus memfitnah seorang jenderal yang jujur dan bijaksana. Ia juga memerintahkan kepolisian pusat mengirim pasukan pembantu Inggris. Mendengar itu, Riyad pun terkejut, karena bagaimana mungkin ia bisa menyerang sesama pasukan Mesir. Meskipun keberatan, Riyad terpaksa melakukannya. Kabar tersebut pun mulai disiarkan melalui stasiun radio negeri Kairo. In danger. The policeman with him has announced the mutiny of Officer Yusuf al-Masri to satisfy his thirst for blood. Namun begitu, masyarakat dan kepolisian pusat tak mudah percaya dengan semua fitnahan tersebut. Mengetahui kepala kepolisian pusat bernama Jenderal Hamzah telah mendapat perintah Riyad, Yosef berniat menemuinya dan menyerahkan kepemimpinan sementara kepada Ezat. Adegan berpindah ke sel Inggris, di mana kita akan berkenalan dengan prajurit Inggris yang terkenal barbar. Dia adalah aktor bernama Scott Adkins dan kita sebut aja Scott.
Scott berada di sel karena sikapnya yang susah diatur. Adam melepaskannya untuk membantu rekannya melawan Mesir. Kembali ke Yosef yang kini berada di rumah Jenderal Hamzah bersama Ashraf. Hamzah berkata, ia dan pemerintah tahu pemberitaan itu adalah fitnah. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa karena Mesir telah menetapkan Yosef sebagai pengkhianat. Ia sengaja menunda pengiriman pasukan bantuan untuk Inggris dan berharap Yosef segera menemukan jalan keluar. Namun ia tak bisa menundanya terlalu lama karena Adam hanya memberinya kesempatan mengumpulkan pasukan hingga subuh nanti. Di kantor polisi, semua mulai ketakutan melihat para tentara bersiap-siap melakukan serangan kedua. Ezzat membangkitkan semangat mereka dengan meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Please, God. Please, God. Please. Dan tiba-tiba, hujan turun. Para pasukan Inggris pun segera membubarkan diri. Di sisi lain, Yosef dan Ashraf sedang menuju kembali ke kantor. Namun, di tengah perjalanan, Ashraf terjatuh akibat dinding yang dipinjaknya terlalu licin. Setelah membereskan tentara Inggris, Ashraf meminta Yosef memanjat terlebih dahulu. Naasnya, beberapa tentara Inggris memergokinya, dan karena ini pertama kalinya membunuh, Ashraf syok dan tak sempat melarikan diri. Alhasil ia pun ditangkap. Keesokan paginya, Ashraf dijatuhi hukuman mati atas tindakannya membunuh tentara Inggris. Namun Adam akan membebaskannya jika Yosef mau menggantikan hukuman tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Yosef menerima tawaran itu. Akan tetapi, Ezzat mencegahnya. Namun keputusan Yosef sudah bulat. Para warga termasuk kedua saudarinya hanya bisa berteriak melihat Yosef di tiang gantungan. Ketika eksekusi dilakukan, tiba-tiba Ezzat menembak tali tersebut hingga putus. Para warga langsung menyerang tentara Inggris bersamaan dengan tibanya pasukan Hamzah membantu Yosef. Tak lama kemudian, Scott juga tiba di TKP dan langsung ikut mengajar pasukan Mesir dan warga sipil. Setelah itu, ia masuk ke kantor polisi mencari Hen dan Yosef. Aksi baku hantam pun kembali terjadi. Di sisi lain, warga sipil berhasil mengeksekusi Jenderal Adam. Ashraf segera mengamankan Hen dan Zoba. Sementara Yosef mengamankan Mark, Saad, dan Ibrahim. Namun ajudan Adam tak membiarkannya. Ezzat bergegas menyusul Yosef dan mengorbankan dirinya menghalangi mobil Inggris. Di akhir film, diperlihatkan Yosef menjalani sidang militer dan divonis hukuman mati atas tindakannya yang melibatkan warga sipil. Namun tanpa sepengetahuan Inggris, Hamzah membebaskannya dengan memberikan dokumen yang berisikan surat kematian dan identitas baru Yosef. Ia dimutasi ke daerah bersama kedua saudarinya. Hamzah akan menyerahkan mayat Mark yang hangus terbakar untuk menggantikan mayat Yosef sebagai bukti bahwa Yosef tewas dalam pertempuran. Inilah gambaran keegoisan para perwira tinggi. Hanya demi satu anggota keluarga, rela mengerahkan seluruh pasukan tanpa memikirkan nyawa. Kerja keras Jenderal Yosef mempertahankan rakyatnya sangat luar biasa. Saya Teh Yuli bersama kru Kilas Sinema undur diri. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin.
Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.